Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat saja. Baiklah, hari ini kita akan belajar SKI bab 6 tentang Syekh Abdul Rauf Singkil dan Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Minggu ini kita menggunakan buku. Mereka adalah tokoh penyebar Islam di Indonesia, yaitu tentang Syekh Abdul Rauf Singkil. Mungkin di dalam buku LKS terpisah. Ini kita pakai buku paketnya. Baiklah, yang pertama Syekh Abdul Rauf As-Singkil. Dia berasal dari Banda Aceh, dilahirkan di Singkili, makanya dinamakan dengan Abdul Rauf Singkil. Nama aslinya Abdul Rauf An-Pansuri. Dia adalah seorang ulama besar, tokoh tasawuf yang berasal dari Aceh Darussalam. Dia hadir pada masa kerajaan Aceh Darussalam. Abdul Rauf As-Singkil ini dia mengembangkan orang yang pertama yang mengembangkan tarikat Satariyah yang sampai sekarang masih terkenal. Tarikat Satariyah itu ia yang pertama mengembangkan tarikat Satariyah di Aceh Darussalam. Dia membawa tarikat Satariyah ini dari ketika dia belajar sekitar tahun 1640. Beliau berangkat ke Tanah Arab, kemudian mempelajari ilmu-ilmu keislaman di Arab. Dia belajar di Arab, di Mekah dan Madinah. Kemudian dia mempelajari tarikat Satariyah. Kemudian dia membawa tarikat Satariyah ini ke Indonesia. Nama gurunya yang mengajarkan tarikat Satariyah itu adalah Ahmad Qasasi dan Ibrahim Al-Qurani. Kemudian Abdul Rauf ini pernah menjadi mufti di kerajaan Aceh Darussalam yang pada masa itu dipimpin oleh Sultanah Safiatuddin Tajul Alamsah. Jadi dia menjadi mufti, penasehat hukum dalam berbagai agama dalam mengenai masalah-masalah agama di Aceh ketika masa Sultanah. Sultanah ingat ya? Sultan perempuan yang pertama di Aceh itu Sultanah Safiatuddin Tajul Alam. Abdul Rauf Singkil memiliki 21 karya dalam bentuk kitab-kitab tafsir, hadis, fikih, dan tasawuf. Beberapa karyanya antara lain sebagai berikut: kitab tafsir yang berjudul Turjuman Al-Mustafid. Ingat, ini karyanya yang terkenal, terjemah pemberi faedah. Jadi ini kitab tafsir pertama yang dihasilkan di Indonesia. Kemudian selanjutnya nama bukunya Umdad Al-Muhtadin, yaitu karya terpenting yang ditulis oleh An-Singkili. Buku ini terdiri dari 7 bab yang isinya tentang zikir, sifat Allah dan Rasulnya, serta asal-usul ajaran mistik. Pada pembahasan bab terakhirnya, beliau menceritakan tentang riwayat hidupnya dan beberapa karya lainnya. Kemudian Abdul Rauf Singkil ini disebut juga dikenal dengan sebutan Tengku Syah Kuala sebagai penghargaan masyarakat Aceh. Makanya perguruan tinggi di Aceh dinamakan Universitas Syah Kuala yang didirikan pada tahun 1961 di Banda Aceh. Baiklah, itu tentang Abdul Rauf Singkil. Selanjutnya kita masuk kepada Syekh Muhammad Asad Al-Banjari. Muhammad Asad Al-Banjari ini lahir di Lok Gobang, Martapura, Kalimantan Selatan. Beliau lahir dari pasangan Abdullah dan Siti Aminah. Kemudian setelah wafat, dia dimakamkan di Kalampayan. Makanya dia disebut juga dengan Datuk Kalampayan. Ketika masih anak-anak, dia diadopsi oleh sultan yang ada di Banjar, yaitu Sultan Tahlidulillah, untuk dididik menjadi ulama. Bahkan beliau dikirim ke Mekah dan Madinah, belajar di sana lebih kurang 30 tahun. Sebelum dia berangkat ke Mekah,
maaf ya, sebelum dia berangkat ke Mekah, dia dinikahkan dulu dengan keturunan sana biar dia ingat pulang, yang nama istrinya Bajut. Nah, dia dinikahkan di sana dulu. Kemudian dia belajar di Mekah selama 30 tahun. Sehingga ketika dia pulang anaknya sudah besar. Nah, di antara gurunya yang sangat berpengaruh adalah Syekh At-Tahillah, yang pernah memberikan izin Muhammad As-Salamjari untuk memberikan fatwa di Masjidil Haram. Selama belajar di Tanah Suci, ia bertemu dengan para ulama, di antaranya Syekh Abdul Saman Al-Falimbani dari Palembang, kemudian Abdul Wahab Bugis dari Bugis, Makassar, dan Syekh Abdul Rahman Musri dari Jakarta. Sebelum mereka sampai di Jakarta, mereka sempat membetulkan berapa letak kiblat, arah kiblat beberapa masjid di Jakarta. Kemudian dia pulang ke tempat kelahirannya yang pada masa itu Sultan Tajidillah, dan dia meminta sebuah tanah yang dia buat sebuah, kalau sekarang mungkin disamakan dengan pesantren. Dia minta tanah, dia buat sebuah perkampungan dalam tanah itu, perkampungan di dalam tanah itu yang orang belajar di tanah tidak boleh keluar dalam sana. Jadi perkampungan itu dinamakan kampung dalam pagar. Jadi seseorang yang belajar di sana dia tidak boleh keluar. Jadi ya disebut dengan orang dalam pagar, yang keluar berarti orang di luar pagar. Jadi setelah banyak murid-muridnya yang belajar di kampung dalam pagar, maka murid-murid itulah yang menyebarkan Islam lagi ke Indonesia. Muhammad As-Salamjari juga aktif menulis buku. Di antara karyanya terbesar adalah Sahbilul Muhtadin, yaitu jalan orang yang mendapat petunjuk. Karena ilmunya luar biasa, Muhammad As-Salamjari mendapat julukan matahari agama dari Banjar. Nah, sekian, inilah pelajaran kita pada hari ini. Dan ada yang harus kamu isi nantinya. Nanti Ibu kirim lagi ke WA. Di bawah ini soal-soal yang harus kamu jawab, kamu kirimkan ke e-learning. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.